Selamat pagi sahabat cerdas, bagaimana kabarnya? Tentu baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang matematika bersama saya Kak Anggi hanya di Ruang Belajar. Oke, sahabat cerdas. Lanjut ya materi bagian 4 tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku. Nah, ayo kita lihat dari konsepnya ada 3. Kenapa? Karena jika segitiga siku-siku ini ABC yang besar ya, ABC sebenarnya terdiri dari 3 segitiga bagian, yaitu bisa jadi adalah yang ABD yang kecil ini, ABD, oke. Bisa jadi juga yang samping sini, ADC. Lalu bisa juga yang besarnya, tapi yang tengah-tengah ini tidak termasuk. Jadi bisa ABC saja tanpa yang D, oke. Berarti dari segitiga satu ini bisa menjadi 3 segitiga bagian. Nah, konsep ini akan kita kembangkan menjadi 3 konsep. Yang pertama, konsep 1. Perhatikan segitiga ABD dan segitiga ACD sebagai berikut. Nah, kita lihat ya, ternyata segitiga ABD dan segitiga ACD saling sebangun sehingga dapat didapat persamaan, yaitu AD per CD. Jadi AD dari yang lingkaran ke siku-siku sama juga lingkaran ke siku-siku. CD sama dengan BD, BD dari yang X ke D juga per AB. Nah, berarti jika kita silang menjadi AD dikali AD, AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Dapat satu rumus. Sampai sini paham? Jika kita lihat dari gambarnya, berarti AD di sini tengah akan menyebar ke kanan kiri. BD atau DB ya, dikali CD. Nah, seperti ini. Paham? Dari tengah ke kanan dan ke kirinya dikali. Untuk konsep yang kedua, perhatikan segitiga ABD dan segitiga ABC. Nah, di sini segitiga ini saling sebangun. Coba kita lihat persamaannya. AB dari yang lingkaran ke X sama berarti ya, lingkaran ke X ada C sama B. Nah, atau BC sama dengan BD X ke yang siku-siku per X ke siku-siku BA atau AB juga sama. Kemudian kita kalikan silang. AB dikali AB, AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Dapat rumus yang kedua. Ini adalah konsep yang kedua. Jika kita lihat dari gambar AB, untuk mencari panjang AB, kalian hanya perlu mengalikan BD dikali BC. Nah, lihat nih ya. AB. Nah, berarti kan dia dari sini ya, akhirnya B, kemudian menyebar ke BD, BC dari bawah ke bawah. Kemudian untuk yang konsep ketiga yaitu tentang segitiga ADC dan juga segitiga BAC. Nah, di sini ternyata kedua segitiga ini saling sebangun. Coba ya perhatikan, didapat persamaan AC, A dari A ke C, berarti dari X ke yang lingkaran. Sama saja dengan X ke lingkaran juga BC. Jadi AC per BC sama dengan CD dari lingkaran ke yang siku-siku harus sama dengan CA, lingkaran ke siku-siku. Kemudian kita kalikan silang. Ingat AC ini panjangnya sama dengan CA atau AC juga kan. Jadi AC dikali CA adalah AC kuadrat, yaitu BC dikali CD. Nah, dapat rumus yang ketiga. Coba kita lihat dari gambar. Untuk mencari AC yang sebelah siku atas kiri ini, berarti dari bawah ke atas, yang atas nyebar CD dikali CB atau BC gitu ya. Sama saja intinya. Kita buat kesimpulan. Dari 3 segitiga ini, kesimpulan yang pertama. Nah, AD kuadrat adalah dari tengah menyebar ke samping kanan kiri. BD dikali CD. Nah, untuk yang kedua, untuk mencari AB kuadrat harus mengalihkan
nyebar ke atas, BD dan BC. Untuk yang ketiga, untuk mencari AC kuadrat yang kiri dengan mengalihkan BC menyebar ke bawah, BC dikali CD. Next, di sini ada contoh soal. Yang pertama, dari segitiga ini ya, diketahui panjang BD adalah 8 cm dan panjang CD adalah 10 cm. Berapa panjang AB? Nah, untuk mencari panjang AB ada rumusnya tadi. AB kan di bawah, berarti nyebar ke atas. AB kuadrat sama dengan yang sebelah sini BD dikali BC. BD terus BC. Nah, kalau dibuat segitiga itu seperti ini. Nah, ternyata BD-nya masukkan 8, di sini 8, BC-nya 10. Nah, langsung masukkan angka-angka ini ke rumus. Berarti AB kuadrat sama dengan BD dulu, 8 dikali 10. AB kuadrat sama dengan 8 kali 10, 80. Kemudian kalau ada kuadrat, untuk menghilangkan kuadrat ini adalah dengan diberi akar. Jadi AB sama dengan akar dari 80. Berapa akar dari 80? Ini ingat lagi materi yang semester 1 tentang akar suatu bilangan. Lihat tabel ini, tabel kuadrat sempurna. Kita akan mencari sebuah bilangan yang jika dikali akan menjadi 80. Nah, dapat yaitu 16 kali 5. Kenapa? Karena 16 dikali 5 adalah 80. Kita ambil 16 karena akar 16 bisa kita ubah menjadi 4. Oke. Berarti AB sama dengan akar 16, 4. Nah, akar 16 kan 4 nih. Akar 5. 5-nya masih ada karena 5 itu tidak bisa disederhanakan lagi. Sampai sini jelas? Jadi panjang AB adalah 4 akar 5 cm. Kalau kurang jelas, saya beri soal contoh kedua, yaitu ada segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisi BD-nya 4 dan CD-nya 7 cm. Maka panjang AB berapa? Nah, untuk menentukan panjang AB sama ya, yang bawah berarti dia menyebar ke atas. AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Kalau kita gambar seperti ini. Dari AB menyebar ke atas, BD, BC. Kemudian masukkan angkanya, BD-nya adalah 4 dan di sini ketahui CD-nya 7. Sedangkan yang kita butuhkan BC. Jadi ditambah 4 tambah 7 berapa? 11. Setelah dapat angkanya kita masukkan BD 4 dikali 11, 44. Kemudian kita akan memberi akar supaya AB-nya bisa AB sama dengan akar 44. Lalu kita cari di tabel kuadrat sempurna. 44 tuh berapa? 4 dikali 11. Nah, balik lagi ke awal ya. Karena 11 ini prima, jadi tidak bisa dikotak-atik lagi. Sedangkan akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2, 11-nya tetap di dalam. 2 akar 11. Jadi, panjang AB adalah 2 akar 11 cm. Oke, kalau masih kurang paham, akan saya sediakan lembar kerja yang bisa diklik di bawah deskripsi link video ini, yaitu bit.ly/LKPD strip kesebangunan strip pada strip segitiga strip siku 2 siku-siku ya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini adalah lembar kerjanya, yaitu lembar kerja kesebangunan pada segitiga siku-siku. Pertama, adik-adik tulis nama dulu. Kelas, bisa ya kelas 9 lah, ini kan materi kelas 9, 9C. Kemudian ini meskipun ada banyak ya 3 lembar, namun sebenarnya ini sederhana. Perhatikan, untuk bagian 1, segitiga yang besar dibagi menjadi 3 segitiga. Nah, ini mengulang dari materi saya tadi ya. Nah, terdapat yang ini, AD kuadrat sama dengan, apa rumusnya? Diklik yang sini, kita pilih BD dikali DC. Ada nggak? Oke, yang ini. Kemudian yang bawah, untuk segitiga yang kedua ini, AB kuadrat sama dengan, pilih salah satu, kita asal saja ya. Kemudian ini juga pilih. Nah, adik-adik nggak boleh ngasal karena ini kita hanya mencoba simulasi. Jadi kalau sesungguhnya untuk mengetes kemampuan adik-adik, adik-adik harus mengerjakannya dengan serius. Kemudian di sini untuk contoh bagian 2, kita lihat ya adik-adik, ada segitiga, panjangnya dihitung dulu ya, pakai
oret-oretan di buku tulis. Nah, kalau sudah dijawab semua, nanti klik finish. Nah, setelah klik finish, cek my answer, kemudian ke atas, lalu dapat hasilnya. Nah, itu dia. Kalau kita asal-asalan, nilainya juga kecil, 1/10. Jadi adik-adik harus serius. Yang ini salah, kalau dia warnanya merah berarti salah. Kalau warnanya biru atau hijau seperti ini berarti benar. Oke, paham sampai sini? Alhamdulillah. Oke, bagaimana pembelajarannya hari ini? Bisa dipahami? Tentu bisa ya. Untuk melatih kemampuan adik-adik, ada baiknya adik-adik mengerjakan lembar kerja yang telah kakak sediakan di link deskripsi di bawah video ini. Oke, jangan kemana-mana, sehat selalu, salam sahabat cerdas.